Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sherlina Ardianti, NPM 191010496, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang asuransi syariah. Asuransi syariah itu adalah didefinisikan sebagai usaha atau melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi, yaitu adalah dalam bentuk aset ataupun barang terbaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Nah, tujuan dari asuransi syariah itu seperti apa? Adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Nah, menurut ahli fikih kontemporer, Wahab al-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Satu, ada atawuni atau asuransi tolong-menolong, adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah satu seorang di antara mereka mendapatkan mudaratan. Yang kedua itu ada atami bi'akis atau asuransi dengan pembagian tetap, adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dan perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia dapat diganti rugi. Dalam pengelolaan tersebut atau penggunaan risikonya, asuransi syariah ini tidak memperbolehkan adanya gharar atau ketidakpastian atau spekulasi dan masyir perjudian dalam investasi ini, atau manajemen dana tidak dapat diberikan adanya riba atau adanya bunga. Ketiga larangan ini, gharar, masyir, dan riba, adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah dan menjadi perbedaan utama dengan asuransi konvensional. Di sini ada B, dasar hukum asuransi. Yang pertama ada hukum positif. Dasar hukum asuransi di Indonesia sudah sangat kuat karena diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga keputusan materi keuangan. Dengan demikian, maka pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga keputusan dari Menteri Keuangan itu sendiri. Yang kedua ada hukum syariah. Apa sih hukum syariah? Hukum syariah itu ada Al-Quran sendiri, tidak hanya menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau at-tami'i serta nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu, Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan atau nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar, tolong-menolong, kerjasama, ataupun semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Dalil tersebut antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 2. DC itu ada sendiri dari rukun atau syarat asuransi. Yang pertama ada modal, kedua pemilik modal dan pengelola, ketiga pekerjaan, keempat keuntungan, dan lima adalah ikat atau qabul. Di sini ada lagi D, manfaat asuransi. Apa sih manfaat asuransi itu? Yang pertama ada tumbuhnya rasa persaudaraan dan sepenanggungan di antara anggota. Kedua ada implementasi dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat manusia saling tolong menolong. Yang ketiga, jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarikan oleh syariat Islam. Ada prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada tauhid atau unity, kedua keadilan atau justice, yang ketiga tolong-menolong atau ta'awun, yang keempat kerjasama cooperation, yang kelima amanah, yang enam kerelaan antara din, yang ketujuh adalah larangan riba, kelapang masyir atau judi, kesembilan larangan horor, ketidakpastian, dan yang ke-10 ada prinsip saling bertanggung jawab. Yang F itu ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenisnya adalah satu, asuransi jiwa atau life insurance, kedua asuransi umum atau kerugian general insurance. Yang G ada pengelolaan dana asuransi. Apa sih pengelolaan dana asuransi itu? Yang pertama ada pengelolaan dana pada asuransi jiwa atau life insurance. Kedua ada pengelolaan dana pada asuransi kerugian atau umum general insurance. Demikian video ini saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.